Dilema politik identitas saat pasangan Anies Caimin penuhi undangan Habib Rizik. Nah ini kan parah Caimin, gabung sama Anies, loncat sana loncat sini, ngomongnya gelepotan, terus kemarin cium tangan sama Rizik. Ini Rizik kan sudah kita tahu. Dia ini kan orang yang menghina Gus Dur, menghina NU. Kegiatan atau tadi pilihan kunjungan tentu banyak sekali undangan untuk tokoh seperti Muhaimin Iskandar juga Anies Baswedan. Tetapi memilih ke sana dan tidak ke tempat lain ini sudah menunjukkan sesuatu. Kedatangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin dalam acara Maulid Nabi sekaligus pernikahan putri Habib Rizik Syihab di Petamburan pada Rabu 27 September 2023. Ini karena nafsu Caimin mau menjadi wapres itu yang menjadikan dia jadi gelap mata seperti itu. Ini nauzubillah min dzalik. Ya, bagi kami susah. PKB Gus Dur terlalu lama, ini terlalu dalam. Persaingan 3 nama teratas sekarang ini cukup ketat. Saudara nggak usah kaget kalau Gus Dur kita maklumi. Maaf. Andai kata Inul goyang ngebor tanpa pakaian bugil depan Gus Dur nggak dosa. Habib Rizik niku nate kempal kali kula diundang podo-podo kali Rahmawati teng Hotel Indonesia Jakarta. Mereka akhirnya nyambut diri. Bukan kurang ajar dengan Gus Dur menjelekkan dia, tidak. Tapi yang hak harus dikatakan hak, yang batil harus dikatakan batil. Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Ayo kula yo untung lah, kula bengok sampean iling. Mulutnya joroknya kayak gitu, lebih-lebih dari comberan yang airnya hitam itu. Itu dukungan dari tokoh publik atau bahkan kelompok kecil sekalipun itu sangat penting dalam. Kok bisa-bisanya loh Caimin itu ke situ gitu. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Ada ajaran NU seperti itu? Nggak ada. Jadi itu pribadi Caimin yang begitu liar kalau kita lihat. Menimbulkan spekulasi baru mengenai arah dukungan pentolan mantan Ketua Front Pembela Islam atau FPI tersebut ke pasangan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan. Meski Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni PA 212 Novel Bamukmin menyatakan kehadiran Anies dan Caimin hanya menghadiri undangan, ia juga memastikan tak ada urusan dukung-mendukung dalam agenda tersebut. Menurutnya, bila kemudian Front Persaudaraan Islam atau FPI mendukung salah satu capres dan cawapres, maka akan terlebih dahulu dimulai dengan ijtima ulama. Karena apa yang disampaikan oleh pimpinan tertinggi Majelis Syura Pusat FPI yaitu Buya Kiai Haji Ahmad Qurtubi dan diamini oleh IBHRS bahwa untuk arah politik harus menunggu ijtima ulama, kata Novel. Proses ijtima ulama jelasnya baru akan digelar setelah KPU menetapkan pasangan calon presiden serta calon wakil presiden yang resmi mengikuti Pilpres 2024. Sementara itu, Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa atau GNPF Ulama Yusuf Martak menegaskan kehadiran pasangan Anies Muhaimin di Petamburan merupakan pertemuan normatif. Bahkan menurutnya, kedatangan Anies sangat wajar karena memenuhi undangan Rizik. Mencabut omongan saya yang menyarankan kepada publik agar melihat track record. Kita bisa mengatakan bahwa Habib Rizik adalah tokoh utamanya. Apakah ada bukti bahwa yang ditudingkan menemukan pembuktiannya? Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB nih, Pak Muhaimin Iskandar alias Caimin ini buka suara soal kunjungannya ke kediaman Habib Rizik Syihab. Jangan hanya terpesona dengan janji-janji dengan mulut manis, mencabut itu saya nggak mau. Ya, ketika melihat Anies Baswedan dan Caimin ini menemui Rizik Syihab di markas Petamburan kemarin itu ya, jujur saja saya jadi semakin yakin bahwa memang Anies Baswedan ini tidak bisa lepas dari pengaruh kelompok radikal dan khilafah. Kira-kira masa 212 ini kemana arahnya? Kami menemukan bahwa kebanyakan atau paling banyak yang menampung masa 212 ini adalah Anies Baswedan. Dua nama yang sangat dikenal publik menolak bergabung mendukung pasangan Anies Caimin.
atau kita kenal dengan nama Amin. Nama mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Said Akil Siroj jadi Kapten Timnas pemenangan Anies Mohaimin. Ingatlah, politik identitas akan terulang kembali di Pilpres 2024. Dan ini hal yang normatif karena biar bagaimanapun kan teman seperjuangan. Saat itu Anies bisa menjadi gubernur atas perjuangan dan support dari Habib Rizik. Jadi saya pikir wajar dan selayaknya memang Anies menghadiri, ujar Yusuf. Yusuf memastikan tidak ada pembicaraan lain di luar pernikahan antara Amin dan Rizik. Menurutnya bisa diatur waktu apabila memang ada hal lain yang mau dibicarakan nantinya. Kalau mau bicara yang lain-lain itu kan bisa diatur waktunya. Tapi yang tadi hanya sebatas itu saja, terima kasih, kata Yusuf. Sebelumnya Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim menegaskan kedatangan Anies dan Caimin hanya untuk memenuhi undangan pernikahan. Setahu saya beliau hadir karena diundang oleh Habib Rizik Syihab dalam pernikahan putri beliau, kata Lukmanul. Berdasarkan hal itu, Lukmanul menegaskan bahwa pertemuan pasangan Amin dengan Rizik bukan merupakan pertemuan politik. Jadi bukan pertemuan politik atau punya agenda khusus. Jadi kehadiran Mas Anies dan Gus Imin itu untuk hormat atas undangan pernikahan putri Habib Rizik Syihab, ujar Lukmanul. Terlepas dari kedatangan pasangan Amin datang ke pernikahan putri Imam Besar FPI tersebut, analisis politik Deddy Kurniasyah menilai sangat dimungkinkan arah dukungan HRS mengarah ke Anies Caimin terbuka lebar. Apalagi HRS menurutnya sudah mengisyaratkan kekecewaan dengan capres yang ditukungnya pada tahun 2019 silam lalu. Jika membaca arah sokongan politik selama ini, HRS sudah isyaratkan kekecewaan dengan Prabowo dan dimungkinkan cukup jauh dari Ganjar, kata Deddy. Tentunya, dengan majunya Anies Baswedan, kemungkinan HRS mendukung mantan gubernur DKI Jakarta itu sangat besar. Apalagi saat Pilgub DKI, Anies mendapat sokongan penuh dari HRS. Selain itu, pencitraan PKB yang menjadi kendaraan politik NU dinilai Deddy juga menjadi salah satu nilai lainnya. Karena selama ini HRS kerap menyatakan bersama NU. Di luar itu, Mohaimin juga tokoh NU dan sejauh ini HRS sering menyatakan jika mereka berdiri bersama NU. Dua kemungkinan itu membuat sokongan HRS ke Anies Mohaimin lebih mungkin dibandingkan kandidat lainnya, tuturnya. Sementara itu, peneliti dari Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai kedatangan Anies Caimin merupakan upaya menjaga hubungan baik antara Anies dengan HRS sebagai kelompok pendukung utamanya pada Pilgub 2017 silam. Salah satu basis kelompok pendukung utama Anies Baswedan adalah mereka. Misalnya juga dari sisi partai politik adalah PKS yang secara ideologi tidak terlalu berjauhan dengan kelompok 212, ungkap Bawono kepada BBC Indonesia. Kedekatan tersebut tentunya akan menguatkan persepsi dari pihak lawan yang menilai Anies tidak bisa lepas dari politik identitas. Jika Anies lebih diwarnai oleh kelompok-kelompok spektrum kanan, citra sebagai kandidat yang menang di pilkada akibat isu politik identitas itu justru semakin sulit dihilangkan, katanya. Tak sampai situ, ia memprediksi hal tersebut bakal menjadi pertaruhan di dalam koalisi perubahan. Apalagi dalam koalisi perubahan ada dua spektrum partai Islam yang berbeda. Jadi itu semacam pertaruhan, ia ingin merangkul market baru dan ingin mengambil ceruk pemilih Islam baru yang beda spektrum. Tapi risikonya kehilangan basis utama. Selama ini yang mendukung dia secara politik di pilkada dan selama memimpin di Jakarta, katanya. Ia menilai posisi tersebut bisa menjadi dilema bagi Anies karena dirinya berpotensi kehilangan suara NU yang kurang sepaham dengan Rizik Syihab. Jika Anies memprioritaskan suara NU, tentunya bisa saja Anies kehilangan suara Islam konservatif yang mendukung HRS.